Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjut pendengar, masih bersama Sanadiar. Kali ini sudah kita berada di Palembang siang ini akhir pekan Sabtu 11 Februari 2023. Mudah-mudahan akhir pekan ini membawa keberkahan buat kita semua. Dan untuk pendengar Pro 1 tetap setia stasiun bersama 92,4 MHz. Pro 1 92,4 MHz selalu setia menemani Anda. Nah pendengar, langsung saja kita hadirkan acara di Palembang siang ini, yakni Palembang Bisa. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Palembang Bisa hari ini di hari libur menemani aktivitas Anda yang mungkin saja menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di rumah yang sedang memonitor Pro 1 siang hari ini. Nah pendengar Palembang Bisa hari ini dunia wanita sudah hadir narasumber kita. Alhamdulillah ini memang dipilih hari Sabtu ya. Biar narasumbernya bisa datang gitu loh. Bisa jumpa. Hari ini narasumber kita yakni guru teknologi informasi komunikasi SMA 1 Palembang ya. Yakni Mbak Santi Yuniarti Eskom. Kita sapa dulu nih biar langsung kenalan. Assalamualaikum Mbak Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nadia. Iya, apa kabar Santi? Alhamdulillah baik. Sudah lama gak jumpa ya. Iya. Jadi teringat zaman-zaman sekolah dulu nih. Sempat ketemu jemput anak-anak tercinta ya. Iya, di sekolah penuh kenangan nih buat kita berdua ya. Iya. Baik, Santi ini bisa kenalan dulu dong sama pendengar kita. Silakan langsung Santi menyapa pendengar Pro 1 dulu nih siang hari ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Santi wabarakatuh. Yuniarti Eskom. Saya guru teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kalau untuk sekarang sih di Ya, kurikulum Merdeka ini namanya mata pelajaran informatika. informatika. Iya, Oke. berhubungan dengan komputer. Gitu. Komputer, Iya. teknologi. Iya, Iya. betul ya? Benar. Oke. Udah berapa lama Santi di SMA Negeri 1 nih? Kalau bergabung di SMA Negeri 1 sih baru Mbak, karena ya alhamdulillah baru diangkat Alhamdulillah. dari P3K Alhamdulillah di berkah ya. Juli. Iya, alhamdulillah di Juli 2022 kemarin. Iya. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Ini memang jurusan dipilih dari dulu teknologi informasi komunikasi ya. Iya, karena sesuai dengan backgroundnya. Background dari Iya, saya ya, kan sarjana komputer. sarjana gitu. komputer. Iya. Jadi memang ada kaitan dan memang ini sudah menjadi bidang yang digeluti sudah dari dulu ya, Iya. Santi. Nah, Santi, tema kita adalah perempuan hebat menuju emansipasi. Kalau kita berbicara soal perempuan hebat, itu kalimatnya gampang kita sebutin ya. Iya. Tapi maknanya itu mendalam. Hebat itu seperti apa? Apakah dia perempuan yang memiliki kemampuan sempurna, katakanlah good looking gitu kan? Kemudian juga apakah perempuan yang punya sifat lemah lembut atau seperti apa? Atau tuh perempuan yang gagah perkasa gitu. Nah ini banyak maknanya. Nanti kita akan bahas di tema dunia wanita hari ini. Baik, Santi, kalau perempuan memilih teknologi informasi ini kan bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari ya. Iya, benar, Mbak. Santi kenapa memilih jurusan ini? Bisa dong kita cross check dulu nih. Bisa di Ya, sejarahnya gitu kan? Oke, awalnya sih saya itu kan awal sekali ngajar itu di tahun 2002 itu memang basicnya tuh mengajar muatan lokal bahasa Inggris. Bahasa Inggris awalnya. Iya, awalnya di SD, Iya, di SD negeri gitu kan. Nah, terus almarhumah ibu itu bertanya gitu kan, kenapa nggak ngelanjut aja ngambil S1 keguruan gitu kan. Tapi ya sempet sih yang namanya kita kan ada egonya dulu karena masih muda. Iya, masih muda. Masih muda pengennya pilihan sendiri. Jadi nggak mau diatur gitu ya. Iya, Betul, memang kan betul. sebenarnya
awalnya basicnya keluarga itu dari guru. Bapak ibu guru? Iya, bapak ibu saya Alhamdulillah. guru, almarhumah dan almarhum itu. Terus makanya saya pilih komputer. Kenapa saya pilih komputer? Mikirnya kan kalau bahasa Inggris itu masih bisa kita les-les atau Iya. belajar otodidak. Tapi kalau komputer itu kan terus berkembang. Yang namanya teknologi itu terus berkembang. Betul. Makanya itulah alasan saya kenapa kemarin milih ke komputer jadinya. Dan alhamdulillah memang rezekinya masih ke guru lagi, tapi Iya. tetap dengan komputernya. Iya, cuma berbeda ya. Iya, beda jalannya aja. Beda jalannya aja, tapi tetap mengabdi untuk negara, untuk tenaga pendidik. Jadi itu ada sejarahnya sehingga bisa memilih jurusan teknologi informasi komunikasi. Baik, ke tema kita, perempuan hebat menuju emansipasi. Nah, menurut Santi sendiri, perempuan hebat itu dalam kacamata Santi itu seperti apa sih? Ya, kita ingin tahu gitu. Karena banyak versi ya mengatakan perempuan itu. Ya. Kalau memang maunya sih dalam satu packaging itu kan Kita tuh bisa yang- semua ya. Iya, maunya kita lemah lembut tapi tetap harus kuat dan perkasa seperti kata Mbak Iya, Nadia tadi. Kemudian pengennya ya memang manusia wanita hebat itu memang yang bisa segalanya. Iya, oke, bisa segalanya Iya. ya. Mau urusan dapur, oke. Urusan anak-anak gak bisa. Ketika ngajar di depan siswa itu memang sudah keluar gitu karisma gurunya. Dan sama anak-anak sudah dekat gitu, bisa dilakukan semua. Nah, Santi ini kaitan sama pembagian waktu gitu ya. Santi kan seorang guru, anak-anak pasti sekolah juga, suami juga bekerja. Nah ini bagaimana Santi membagi waktu, memanagenya? Karena tidak semua wanita bisa menjadi perempuan hebat seperti itu. Ya, Ya, sebenarnya sih kita ya let it flow aja, ngalir gitu mengalir Mbak. ya. Ngalir apa adanya ya. Kalau memang selagi masih bisa dikerjakan ya dikerjakan. Kalau enggak ya kenapa harus dipaksa gitu kan? Iya. Yang jelas memang kalau pagi karena memang masuknya pagi, anak-anak juga pagi. Iya. Ya diusahakan Harus bangun lebih awal dari mereka. lebih awal dan tetap harus mempersiap segala sesuatunya itu ya karena untuk anak ya seperti sarapan Iya. gitu kan. Ya yang simpel-simpel aja lah kalau memang masih pagi itu, kalau setelah selesai ngajar gitu kan pulang ya masih harus tetap bisa membagi waktu kumpul mendengarkan bersama. cerita mereka, apa saja yang mereka lakukan di sekolah supaya ya tetap dekat dengan anak. Jangan anak itu nanti takutnya kan zaman sekarang, iya. zaman Karena dia sekarang, sudah punya dunia iya, gadget lebih, gitu. lebih banyak bercerita di dunia maya dan lebih banyak bercerita dengan teman-temannya. Nah, jangan Jadi sampai nggak dia dekat. curhat di media Iya. sosial gitu. Nanti dia bikin status gitu. Benar. Ibuku hari ini cuek sama aku gitu kan. Jadi itu ya prinsipnya. Pandai-pandailah kita sebagai wanita membagi semuanya. Karena memang balik ke perempuan hebat tadi, kita diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa itu memang perempuan mempunyai kekuatan yang bisa dikatakan memang lebih ya. Ya. Karena kita menemani anak, pasangan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Iya. itu semuanya memang harus seorang ibu yang menekel semuanya. Iya, benar. Nah, ring telepon sudah bunyi kayaknya ya. Silakan yang mau gabung Dunia Wanita menyapa Anda hari ini bersama Mbak Santi Yuniarti Eskom, Guru TIK SMA Negeri 1 Palembang nih. Ada nggak nih siswa nih yang mantau channel YouTube kita ya? Udah dikasih tahu ya, mudah-mudahan monitor nih. Iya, kita sapa juga nih mungkin siswa-siswa dari Santi di SMA Negeri 1 Palembang yang monitor channel YouTube RRI Palembang. Saat ini kita bersama gurunya nih, Guru Santi di acara kita Dunia Wanita di Palembang Bisa. Baik Santi, kita akan lanjut ngobrol kita hingga pukul 11 nanti. Kita break sebentar, nanti kita akan lanjut lagi melalui dialog kita di Palembang Bisa hari ini. Saya Ervin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini.
Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Aspal. Aspal. Papa. Papa. Pa. Pa. Pal. Pal. Aspal. Astal. Aspal. Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Kategori Lomba Tilawah. Kegiatan ini terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 25 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Februari hingga 15 Maret 2023. Pendaftaran dapat diakses secara online melalui link Google Form yang terdapat pada laman ppid.rri.co.id. Apresiasi hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Khusus juara 1 Qori dan Qoriah akan mewakili Sumatera Selatan di PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Matrasid di 0812 7343 4377, Desi 0813 6748 8535, atau datang langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Santi Yuniati Eskom, guru TK SMA Negeri 1 Palembang. Baik Santi, kita lanjut ya. Baik, Santi, ini kita menuju ke kata emansipasi. Kalau ingat emansipasi pasti Santi tahu dong siapa penggebraknya. Kalau enggak ibu kita, R.A. Kartini gitu ya. Nah, kita ke zaman-zaman dulu. Kalau dulu zaman-zaman dulu bisa dikatakan zaman penjajahan lah ya. Itu perempuan memang bisa kasarnya tuh gak dipandang sekali. Sekolah pun dibatasin. Cukup hanya di dapur melayani suami. Nah, ketika R.A. Kartini hadir, di sanalah emansipasi ada untuk kaum wanita. Nah, seperti sekarang Santi mungkin bisa ada tanggapannya nih. Sangat berbeda nggak itu terasa gitu? Ya. Sangat berbeda sekali, Sangat Mbak. berbeda Memang, ya. iya, karena kan alhamdulillah kita memang benar-benar sudah hidup di zaman yang emansipasi Iya, wanitanya sudah betul. tidak lagi yang wanita itu harus dikekang, wanita itu cukup di kasur dan di dapur, Nah, gitu kan. itu. Iya. Ada ur-urnya gitu ya. Dapur sumur gitu ya. Dapur, sumur dan kasur itu kan. Iya, iya. Sekarang itu kan wanita itu sudah bisa kemana-mana, Keluar negeri, makanya pendidikan dimanapun. Artinya posisi pun kan sudah banyak juga seorang ibu atau seorang wanita yang memegangnya Iya. untuk kedudukan yang penting-penting. Tapi ya walaupun seperti itu tetap Kodrat bahwa sebagai wanita. kodratnya kita itu adalah seorang wanita, seorang ibu dan seorang istri yang memang Iya. harus tetap patuh kepada suami, kemudian sayang dan dekat, karena ibu itu kan adalah madrasah awal untuk Betul, anak-anak. madrasah di awal rumah tangga. anak-anak. Jadi benar-benar sudah
kita bersyukur Iya, ya. sangat bersyukur. Kita sebagai wanita sangat berterima kasih yang pasti Iya. sama era Kartini yang sudah maju ke emansipasi buat kita. Benar. Seperti sekarang Santi Menteri Keuangan kita perempuan. Iya. Ini memegang memang peranan yang sangat penting di negara kita, bahkan dunia internasional. Iya. Jadi kita bangga dong ya menjadi seorang perempuan sekarang gitu. Nah, silakan pendengar perempuan-perempuan hebat yang mau bertanya silakan, atau juga pendengar yang lain, kok bapak-bapak boleh mau nanya di sini di line telepon kita di acara kita Dunia Wanita berkaitan dengan perempuan hebat menuju emansipasi. Baik, Santi, kita lanjut ke emansipasi dan juga meraih mimpi. Ya masih perempuan punya mimpi dong. Kalau Santi mimpinya apa sih? Ini saya ingin tahu nih. Apa nih mimpi yang secara kacamata belum terwujud nih sekarang? Mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan mimpi ini. Kalau dikatakan mimpi sih sebenarnya tetap pengen Ya. ya menjadi seorang ibu yang benar-benar baik di mata anak-anak aja gitu kan. Terus menjadi ya baik ibu yang di rumah maupun Iya. ibu di sekolah gitu. Buat anak-anak Itu ya. juga kan iya Mulia siswa. sekali cita-citanya ya. Kalau cita-cita yang lain selain itu memang sudah kewajiban gitu ya. Iya. Nah mungkin ada program yang akan diwujudkan di tahun 2003 nih berkaitan dengan jurusan Santi atau kepingin go internasional menjadi guru yang memang menjadi ya favorit siswa di SMA Negeri 1 gimana? Mungkin ada tuh cita-citanya seperti itu. Ya dalam waktu dekat kemarin sih sempat yang Iya. mendaftar sebagai calon guru penggerak gitu kan. Oh, guru penggerak, iya ada Ya, memang karena ya. kayaknya kan wanita itu masih sedikit sekali untuk di CGP itu atau calon guru penggerak itu kan. Jadi betul. ya itu aja sih sebenarnya mimpi jangka pendek. Itu ya. Iya. Berarti itu cita-cita yang memang insya Allah akan tercapai ya. Mudah-mudahan amin. Baik, silakan pendengar yang mau gabung dan pendengar acara ini bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube RRI Palembang dan juga bisa langsung like-nya. Iya, jangan lupa di like ya untuk channel YouTube-nya. Baik, Santi, saya tertarik juga dengan kalimat Santi tadi. Setinggi apapun seorang wanita, katakanlah dia seorang pengusaha kah, dia seorang guru kah, pejabat atau menteri atau siapapun, ketika dia di rumah itu sudah beralih profesi menjadi seorang ibu. Nah, ini kita tidak menutup mata juga banyak kasus juga yang terjadi. Terkadang kalau wanita sudah tinggi seperti itu, terkadang di rumah sama pasangan dan anak-anak ini akan berubah gitu. Nah, ini pandangan Santi seperti apa? Apakah itu memang keegoisan seorang wanita atau yang memang harus dihindari hal seperti itu, San? Ya sebenarnya memang harus dihindari sih Mbak. Yang jelas kan kita tuh sebenarnya harus komunikasi. Iya. Ya, intinya itu adalah komunikasi dengan pasangan itu. Karena itu tadi walaupun emansipasi jangan akhirnya kita lupa diri bahwa kita ini tetap sekuat-kuatnya wanita itu kan tetap ada titik lemahnya. Nah, benar ada titik Iya, lemahnya tetap ya, titik benar. lemahnya dan ya karena kita muslim kan tetap ada Imam aturannya. ya, imam kita. Imam kita kan tetap suami, jadi tetap kita patuh, tetap kita hormati berapapun pendapatannya, walaupun kita Suami mungkin kita misal ya. walaupun mungkin kita mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, ya kita tetap menghargai dan menghormatinya. Baik, itu yang luar biasa ya. Iya. Nah, kita beralih sedikit nih, tadi emansipasi sudah dan juga perempuan hebat. Nah, kali ini kita beralih ke perempuan yang dikatakan banyak seperti kasus dialami beberapa waktu ini. Ada seorang wanita yang bisa dikatakan menyiksa anak, kemudian ada wanita terkena kasus KDRT baik oleh suami atau juga wanita yang tanda kutip ini yang negatif seperti itu. Nah, Santi menanggapi hal ini seperti apa nih, San? Ya. Ya kalau dilihat dari kasus Satu-satu dulu, kalau kasus ibu yang tega gitu kepada anak, ini ada sesuatu kah di situ gitu, San? Kalau kita kaitkan. kalau itu sepertinya ada seperti yang dalam kesehatan itu kayaknya baby blues gitu Mbak. Oh, ya. gitu Mungkin ya. kan iya. Ada Karena tekanan gitu. Iya, tekanan. Kenapa? Karena mungkin
dia belum siap menjadi seorang ibu, dia belum siap melahirkan gitu kan. Atau bisa jadi dia menikah muda. Nah, itu. Baik, ditahan dulu menikah muda tadi ya. Oke. Sepertinya ada yang line telepon berbunyi. Kita terima dulu Santi ya. Ya. Ya, silakan pendengar yang mau gabung di line telepon. Selamat siang. Halo. Kami Direktorat Jenderal Pajak ingin Oh, kenapa bunyinya seperti itu? Silakan pendengar di line telepon kita di 369927 atau juga untuk Anda di WA Pro 1 0821 7927 9090. Lanjut Santi. Iya. Jadi tadi berkaitan dengan wanita ya. Jadi kasus kekerasan itu bisa dikatakan ini ada sesuatu yang agak sedikit gimana Iya, ya? yang mungkin ada sesuatu yang salah atau tidak tercapainya dari keinginan seorang wanita itu, atau mungkin juga itu tadi kembali Mbak, bahwa komunikasi. Iya, Iya, komunikasi itu kan sangat penting memang. betul. Mungkin saja itu tadi karena menikah muda, kemudian si sang suami juga tidak terlalu peduli, Betul. membantu kan, bukan suami siaga lah. Mungkin kan bisa dikatakan seperti itu. Jadi Iya, tekanan dia ya. dia merasa sendiri, atau mungkin juga kan dia sudah lahir, anaknya itu sudah lahir mempunyai kekurangan, atau mungkin dia juga tadi belum siap Iya, dengan, untuk menjadi seorang ibu, seorang bisa ibu jadi. tadi. Ya, itu dampak psikologinya Iya. ya. Baik. Nah, kalau perempuan-perempuan katakanlah seperti tadi kasus kekerasan KDRT ini banyak sekali kejadiannya ya. Iya. Nah, ini Santi menyikapi hal ini seperti apa nih San? Apa yang salah di situ? Apa yang harus kita lakukan sebagai kaum wanita agar terhindar dari hal-hal seperti itu? Kalau dari kasus-kasus ya seperti yang kita tahu baru-baru ini terjadi kepada artis itu Iya, kan. bahkan mungkin manusia apa Iya, manusia biasa juga ada mungkin ya. manusia biasa pun ada, tapi memang yang lebih disorot kan artis, karena Iya. artisnya itu. Jadi Iya. kalau sudah bicara artis akhirnya iya baik. Kita coba dulu Santi Oke. sebenarnya berdering telepon kita. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh Santi dari Balikpapan. Wih, Iya, Ibu Ali silakan. Ibu ada Ibu Santi Yuniarti salam Eskom. kenal. Iya. Assalamualaikum Ibu Bu Guru Santi. Iya. Salam sehat dari Balikpapan. Alhamdulillah Ibu monitor nih dari Balikpapan. Silakan Ibu. Iya. Saya sempat dengerin tadi Ibu Santi. Saya panggil Ibu aja deh. Iya, ibu muda loh ini. Kalau boleh nanti usianya berapa, terus Ibu Santi pernah ini ya mau jadi calon guru penggerak ya. Nah, Iya. oh iya, oke. Saya doain deh nanti Amin, bisa ini seperti amin. tidak saya di Balikpapan gitu. Saya salut loh dengan guru-guru muda sekarang. Iya, oke. Kalau nggak salah Ibu Santi guru IT ya. Iya, Bu, benar. Nah, saya cuman mohon dengan sangat Ibu Santi kan pastinya ketemu dengan guru-guru yang sudah ya Senior. seperti saya lah. Iya. Ibu juga guru, Bu, ya. Iya, seorang guru. Yang sabar iya, ya kalau ngajarin guru-guru tentang IT. Ya sekarang kan maaf Ibu Santi banyak ya ini yang perlu kita kerjakan ya, nggak Iya. kayak Zaman dulu. zaman dulu. Saya masih jadi guru itu ditulis manual malah di buku Iya, benar. tebel panjang gitu. Folio. Sekarang tinggal copy paste gitu. Tapi Iya. jujur ya administrasinya banyak banget sampai saya kalau belajar sama guru-guru muda itu tertatih-tatih loh Ibu Santi. Iya. Yang penting ada keinginan. Sampai pusing-pusing di kepala bagian belakang ini. Iya. Ya sukses selalu, cuma mengapresiasi aja gitu. Kalau boleh tahu putranya sudah berapa gitu.
Nah, ditanya tuh. Alhamdulillah saya bisa menurunkan ini ke anak saya, bisa ada yang melanjutkan profesi saya gitu. Oke. Amin. Itu Iya, aja Mbak semoga. Santi. Terima kasih Baik. Bu. Insya Allah nanti kalau saya ke Palembang mau mampir ke SMP 1. Boleh. SMA Negeri 1 Bunda. Iya. Iya, baik. Sehat selalu dari Balikpapan. Iya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini pendengar setia Pro 1 Santi dari Balikpapan, seorang guru di Balikpapan. Iya. Jadi ini dia memberikan apresiasi kepada guru-guru muda karena memang jujur Ibu Ali tadi mengatakan kalau usia sudah ya apalagi Ibu Ali ini kabarnya beberapa tahun lagi akan masa ini juga Purna kan. bakti. Iya, jadi Iya, iya. kalau usia seperti itu memang sangat kesulitan nggak untuk memahami IT? Ini seperti apa San gitu? Ya berdasarkan pengalaman saya bersama teman-temannya juga Iya. seperti itu Mbak memang. Tapi kan sekarang ini memang guru itu sudah harus dituntut untuk menguasai yang namanya digitalisasi Digital, itu ya, IT, betul. ya IT itu. Jadi ya mau nggak mau lah, Harus ya? iya mau nggak mau ya harus nggak kenal usia muda ataupun tua, mendekati purna bakti pun ya tetap harus belajar. Iya, betul. Karena semuanya sekarang ini memang kita sudah administrasi itu segala macam administrasi itu sudah harus Menggunakan IT. menggunakan IT. Iya. Tapi mungkin ini ada sedikit pesan mungkin ya yang saya tangkap. Bisa jadi untuk guru-guru muda, bukan hanya dimanapun ya. Kalau bisa memberikan pembelajaran kepada guru-guru senior, misalkan untuk IT kan mereka sudah dikatakan susah lah untuk menangkap terlalu cepat gitu. Mungkin agak sedikit bersabar kali ya untuk mengajarkan hal seperti bidang IT itu. Nah kalau di tempat Santi mungkin ada juga yang masih senior di sana gurunya? Iya, Ada ada ya? yang sudah tahun ini banyak juga yang mau purna bakti juga, tapi ya alhamdulillah karena tuntutan di SMA 1 itu memang Iya. IT-nya itu harus tadi Mbak. Jadi ya memang alhamdulillah mereka juga sudah bisa menguasai. Iya, berkolaborasi lah ya, berkolaborasi saling sama ini. yang muda gitu Iya, kan, dan yang tetap muda terus belajar. mensupport gitu ya. Benar. Tadi tanya Ibu Ali berapa putranya gitu, nah ini. Oh iya. Iya, tadi juga nanya usia ya. Iya, usianya Aduh, berapa jadi malu sekarang? nih. Usia saya sih udah kepala 4 juga sih. udah 43 dengan 3 43. putra. 3 putra, iya. Jadi doanya Ibu Ali tadi semoga jadi terwujud nanti jadi guru penggerak ya. Amin. Itu jadi cita-cita Santi nanti insya Allah ya kita doakan ya mudah-mudahan jadi Amin, guru amin. penggerak. Baik silakan pendengar yang lain bisa lewat telepon dan juga WA kita 0821 7927 9090. Baik Santi nanti kita lanjut lagi nanti ya. Oke. Kita break sebentar di acara kita melalui Pro 1 Palembang, Palembang Bisa seputar dunia wanita dengan topik kita perempuan hebat menuju emansipasi. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakrinya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat.
walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian. Nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapah lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih gini misalnya, biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, Kepala Sekolah Dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan. Palembang Bisa, sebuah program khusus berupa obrolan secara interaktif. Hadir setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali Palembang Bisa Dunia Wanita dengan topik kita perempuan hebat menuju emansipasi bersama narasumber kita yakni Mbak Santi Yuniarti Eskom, guru TIK SMA Negeri 1 Palembang. Baik, terima kasih juga Bu Ali tadi sudah bergabung ya. Yang lain silakan kita tunggu di line telepon di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Santi, kita lanjut lagi obrolan yang terputus. Boleh. Jadi tadi sudah dijawab sama pertanyaan Bu Ali ya. Iya. Yang lain silakan mau gabung, kita tunggu sampai dengan pukul 11 nanti di 36997 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Tadi kita nyinggung masalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang namanya kaum wanita selalu menjadi korban untuk hal itu. Nah Santi, mungkin ada sedikit tanggapan dari Santi atau kiat buat kita sebagai kaum wanita agar kita terhindar namanya dari kasus kekerasan terhadap rumah tangga nih. Gimana Santi? Ya itu tadi Mbak, menurut saya sih kekerasan itu kan bukan suatu kehilapan, tapi memang suatu tindakan yang memang kayaknya sudah ada dari diri laki-laki itu kan. Jadi sebenarnya kalau memang mereka melalui masa pacaran itu kan sudah bisa dilihat. Tapi terkadang ya. iya. Tapi kadang-kadang waktu pacaran kata orang masa indah gitu loh, nggak kelihatan gitu. Ya, atau mungkin bisa dilihat saat itu. Ya makanya kita menurut harus sunnah dari Islam aja bahwa tidak perlu melalui pacaran, atau kalaupun memang adanya ta'aruf atau pengenalan itu kan kita bisa mendengar dari keluarga terdekat, dari tetangga gitu kan, bagaimana perilaku dari calon tadi gitu. Dari calon tadi sehari-harinya Kak.
kan kebanyakan kan memang sebenarnya banyak wanita itu kadang-kadang buta dengan cinta gitu kan. Nah, Padahal love is iya. blind. Padahal kan mereka itu sudah tahu bahwa watak laki-laki itu kurang baik gitu kan. Tapi memang banyak sih yang menginginkan bahwa ya siapa tahu gitu kan, siapa Berubah tahu setelah ada perubahan. menikah. Tapi kayaknya itu memang benar-benar sulit untuk kita merubah kalau memang sudah dari Wataknya. sananya. Jadi ya itu tadi yang lebih baik kita menghindar dari laki-laki yang seperti itu sebelum terjadi setelah menikah, melakukan KDRT tadi, Mbak. Iya, jadi Salah kita satu. sebagai wanita, dari salah satu tipsnya adalah dari awal mengenal ya, sudah harus tahu gitu. Sudah harus tahu. Kalaupun memang mungkin pada saat itu sang laki-laki itu emosi, ya itu tadi bahwa kita tuh kan sebagai pasangan itu kan memang harus komunikasi tadi, Mbak. Iya, pentingnya di situ. Komunikasi, iya komunikasi. Jadi kita juga harus saling, apa sih yang diinginkan dari pasangan kita sebagai istri ya kita harus Harus tahu tahu. keinginan dari Iya. suami pun juga begitu. Jadi harus apa yang tidak diinginkan suami jangan kita lakukan Itu. agar tidak memancing emosi. Mungkin Iya, seperti itu ya benar, salah iya. satu tipsnya ya. Karena gini, kalau namanya emosi itu terkadang kalau kita nggak kendalikan itu berbahaya efeknya. ya bukan saja kekerasan dalam rumah tangga itu antar pasangan, tapi juga kan terkadang itu tadi kalau memang kita tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik, kita seorang ibu pun kan kadang-kadang menganiaya anak jadinya. Iya, Kalau betul. misalnya kita marah yang terpendam dengan suami, Dipendam lama iya gitu. dipendam, tidak tersampaikan emosinya itu kan kadang-kadang disalurkan malah justru ke anak Ke gitu. anak yang nggak tahu masalah apa-apa. Yang nggak tahu apa-apa, yang memang sebenarnya butuh kasih sayang malah kita jadikan lampiasan. Baik. Lampiasan. Jadi di situ intinya harus komunikasi, Iya. saling menghargai. Benar. Iya, itu salah satu trik ya untuk kaum wanita, kaum perempuan yang mendengarkan saat ini agar kita terhindar dari namanya KDRT. Nah, beralih lagi masalah emansipasi tadi. Nah, kemungkinan ini kaitannya sama wanita-wanita yang memang katakanlah dia punya jiwa seperti laki-laki. Katakanlah dia jadi seorang petinju, pemain sepak bola. Nah, ini juga menurut Santi apakah ini ada kaitan juga dengan emansipasi seorang wanita? Nah, ini gimana tanggapannya nih Santi? Ini kaitan dengan dunia olahraga gitu ya. Benar. Iya. Iya, itu tadi karena emansipasi itu kan memang kita memandangnya luas, Mbak. Iya, ya. bukan Iya. hanya satu sudut ya. Iya, jadi kita memandangnya luas. Jadi benar-benar emansipasi yang sekarang kita rasakan itu ya sangat-sangat global seperti Iya. itu memang dalam dunia olahraga, dalam dunia politik. Wanita itu sudah banyak terjun ke situ. Bergabung di lingkungan yang lebih biasanya banyak yang laki-laki biasanya gitu. laki-laki malah ya kadang-kadang kan sekarang justru juga banyak kita lihat Ya. di televisi, di berita-berita itu kan bukan lagi wanita itu menjadi tulang rusuk, tapi sudah menjadi tulang punggung. Nah, kata-kata ini yang memang kebanyakan sering ada ya, Iya. dan bukan menjadi cerita aja, bahkan emang kenyataan menjadi tulang punggung. Baik. Nah, berkaitan dengan tulang punggung ini jadi perempuan hebat dong ya. Iya, Bisa benar. Sangat memikul, luar biasa. sangat luar Saya biasa. benar-benar antusias sekali, sangat apa ya, mengapresiasi seorang ibu yang harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga itu sangat-sangat Betul. Masya Allah. Apalagi mungkin suaminya Iya. sudah duluan dipanggil Maha Iya, Kuasa, dia harus menjadi seorang single parent, menjadi tulang punggung, anak-anaknya masih kecil, menghidupin, ini luar biasa. Ini kita Iya. beri apresiasi untuk perempuan-perempuan hebat yang memang sudah bisa dikatakan luar biasa Iya. ya.
dia bisa memikul semuanya dalam kondisi yang seperti itu. Maka mungkin kita kalau posisi seperti itu belum tentu bisa kuat ya. Bener. Nah, gimana tuh Santi? Iya, karena memang dia jiwanya itulah tadi, balik ke perempuan hebat tadi. Baik Santi, itu hal-hal yang positif ya. Kita tidak juga menutup mata di lingkungan kita, banyak juga perempuan yang bisa dikatakan tanda kutip ini yang bisa dikatakan tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Katakanlah dia menjadi seorang perempuan penipu seperti kasus yang ada baru-baru ini lewat arisan online dan sebagainya. Nah, ini Santi, kalau kita kaitkan dengan hati jiwa seorang perempuan, nah ini bagaimana Santi menanggapi orang-orang seperti itu? Ini kaitannya bukan perempuan kuat yang seperti itu kita harapkan gitu. Nah, gimana tuh Santi? Ya. Ya memang yang namanya wanita itu tidak terlepas dari yang namanya arisan. Iya, ya kan, Mbak? bener. Di perumahan ada arisan, Iya, di lingkungan kerja, bahkan mungkin di sekolah juga ya ada. Ya itu tadi kembali ke kaitannya digitalisasi atau IT tadi kan Iya. berkembang, jadi semuanya serba online, termasuk arisan pun online gitu kan. Betul. Tinggal kalau saya sih memandangnya tergantung dari kitanya juga. Manusianya ya. Iya, kitanya juga sebagai mungkin kita sebagai peserta, ya kan, peserta arisan itu Atau pengurusnya. gitu kan. Niatnya, yang jelas niatnya. Kalau kita sebagai pengurusnya niatnya memang sudah Baik. nggak baik, Sudah nggak itu kan baik. memang nggak bisa, ya memang nggak bisa Ditutupin. jalan Iya. dengan sempurna. Ujung-ujungnya kan kalau memang kita terpleset gitu kan, terpleset ke hal-hal yang negatif, ya kan ujung-ujungnya kita berhubungan juga dengan hukum nantinya. Itu harus dipikirkan memang kan. Dan kita sebagai peserta juga ya lebih baik mencari, Mewaspadai. iya mewaspadai arisan berhati-hati. online itu ya dengan orang-orang yang dikenal saja, walaupun online gitu kan, walaupun online ya memang orang-orang yang terpercaya saja. Yang memang kita tahu betul ya. Benar. Jejak Yang rekam kita orangnya kenal, gitu. yang kita kenal gitu kan. Kita ke jurusan teknologi informasi komunikasi. Karena perempuan ini yang namanya teknologi itu bisa dihitung dengan jari ya. Tidak seperti laki-laki yang begitu gampang mudah memahami namanya teknologi. Nah, kalau Santi sendiri ini tanggapannya seperti apa nih kalau perempuan dikaitkan dengan dunia teknologi ini? Wanita dan teknologi. Iya, iya. Ini Ya. memang hal yang super ya. Ya memang kalau kita kembali ke zaman masih Manual. masih manual itu kan memang semuanya serba ada semua kan ada dua sisi Mbak. Iya. Plus dan minusnya, termasuk Betul. pada saat sekarang ini zaman IT. Iya, ada plus minusnya. Iya. Dikaitkan dengan dunia pendidikan yang saya jalani sekarang ini Iya. gitu kan. Memang tetap harus ada yang namanya pengaman. Benteng ya. Iya, bentengnya dari dalam diri, terutama untuk anak-anak kan. Betul. Untuk anak-anak. Kebetulan kan anak-anak saya masih tingkat SMP, SLTP, ya. tingkat SMP itu kan mau tidak mau kayak kita lihat pada zaman COVID 2 tahun yang lalu itu kan semuanya harus daring. Betul. Ya, mau tidak mau anak itu terpaksa dibelikan HP gitu kan, Betul. gadget. Iya. Nah, kalau memang tidak ada komunikasi, tidak ada benteng tadi, kita memberikan HP. memberikan HP itu kan mereka kebablasan jadinya. Membuka yang bukan hak Iya. dia, bukan tontonan dia. Alasannya mengerjakan tugas, tapi ternyata hal-hal itu kan kadang tidak bisa kita sharing, Iya. yang lewat iklan atau mungkin yang lewat videonya itu. Betul. Jadi ya tetap kita sebagai orang tua tetap harus waspada, tetap harus mengontrol, Betul. mengontrol apa yang mereka lihat, apa yang mereka buka, dan apa yang mereka pelajarin dari Dunia saat- maya. ya dari daring gitu atau dunia dalam jaringan. Baik. Jadi online. kalau kita kaitkan kita sebagai ibu dengan teknologi itu memang harus dekat ya. Iya. Dalam artian kita memang tidak secanggih mereka yang bisa tahu dengan jari yang lentik gitu kan. Kadang-kadang seorang ibu kalah cepet sama anak-anak SD gitu dengan megang handphone atau gadget. Nah, tapi dengan saat itu kita sebagai seorang ibu
minimal kita harus tahu melek teknologi yang namanya dunia IT. Kita bisa mengawasi dan juga bisa monitor apa yang mereka tonton. Karena, nah ini balik ke peran ibu nih Santi, karena seorang ibu memang harus penuh pengawasan terhadap dunia teknologi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Ya. Baik, pendengar silakan, ini waktu masih ada di line telepon kita di 369977 atau di WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali pendengar setelah beberapa informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Baik Santi, kita akan lanjut kembali dengan obrolan kita hingga pukul 11. Nanti kita akan menyapa juga untuk pendengar kita yang akan bergabung di line telepon atau juga line WA kita. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan? Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuanku dan sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan,
Ya, pendengar, sengaja lagu ini saya hadirkan karena sesuai dengan request request dari narasumber kita, sekaligus menghibur untuk pendengar kita dengan lagunya Firza tentang rindu. Ini pasti punya kenangan ya San dengan lagu ini. Enak ya maknanya ya, sangat mendalam tentang rindu. Banyak makna rindu dengan orang-orang yang memang kita rindukan. Seperti ya Santi, dua-duanya sudah Enggak ada. masih ya benar, ini kerinduan ya. Yang pasti doa kita dong untuk mereka yang terbaik ya. Kembali ke tema kita Santi, ini berkaitan sama perempuan kuat hebat menuju emansipasi. Tadi teknologi sudah kita bahas. Jadi sekali lagi bahwa teknologi ini untuk kaum perempuan bukan hanya digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Katakanlah seorang ibu rumah tangga yang memang bukan seorang guru, misalkan ada pekerjaan, dia bisa menjual sesuatu yang positif, katakanlah kuliner kah, itu menggunakan IT juga dong ya. Nah ini jadi hal yang baik sekali untuk peluang usaha meningkatkan ekonomi keluarga. Ini tanggapan Santi gimana nih kalau hal itu? Ya, kembali lagi bahwa memang IT itu kan sekarang ini sudah semuanya serba online. Iya. Dan sangat bermanfaat buat kaum perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang memang ingin membantu suami tanpa harus meninggalkan rumah dan anak-anak terutama. Betul. Kan dengan cara ya itu tadi berjualan baju kah atau mungkin kuliner gitu kan, dengan secara online tadi. Tapi ya tetap itu tadi Mbak, bahwa kita memang harus ada filternya juga kan, betul. Bahwa kita memang berjualan secara online itu bukan ada apanya, maksudnya tuh secara negatifnya misalnya ingin menipu kan, hanya untuk mendapatkan keuntungan saja dengan cara menipu itu kan. Memang ya saya sendiri pun sudah pernah mengalami yang namanya belanja online tapi ditipu gitu kan. Gitu ya. Jangan sampai lah ya. Nah, jangan sampai terulang kembali ya, dan jangan sampai ibu-ibu yang di luar sana juga berpikiran bahwa ingin menambah income tapi dengan cara yang tidak baik. Iya, gunakanlah secara positif yang pasti. Karena kan akan kembali juga ke kitanya, ke anak-anak kan, berkahnya. Baik, kembali ke tema kita. Jadi kita tidak perlu harus menjadi perempuan yang sempurna ya Santi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Tapi minimal kita menjadi seorang perempuan yang punya attitude yang baik, bersikap yang memang dihargai oleh masyarakat, karena kita tidak hidup sendirian gitu, punya lingkungan. Nah mungkin Santi di penghujung acara ini mungkin ada yang disampaikan closing statement kita mengenai perempuan hebat menuju emansipasi. Silakan Santi disampaikan buat perempuan-perempuan kita nih. Ya, untuk wanita di luar sana, tetap sehebat apapun kita sebagai wanita, kita harus tetap ingat kodrat kita sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu kan. Jangan memanfaatkan kecantikan untuk hal-hal yang negatif. Jangan memanfaatkan kebisaan kita untuk hal-hal yang negatif juga gitu kan. Apapun itu tetap seperti saya pertama bilang tadi, bahwa sekuat-kuatnya wanita tetap ada titik lemahnya. Iya. Baik, terima kasih Santi sudah sama RRI. Semoga semakin sukses. Dan insya Allah doanya tadi akan menjadi guru penggerak, akan terwujud ya di tahun 2023. Doa kita bersama Santi ini, termasuk balik papatannya doa itu mendoakan. Terima kasih Ibu. Ya, semoga menuju jalan yang baik ya, diberikan kelancaran menuju cita-citanya. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses Santi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah dialog kita di Palembang Bisa hari ini bersama Santi Yuniarti Eskom, seorang guru teknologi informasi komunikasi dari SMA Negeri 1 Palembang yang sudah bersama kita siang hari ini di Palembang Bisa Dunia Wanita dengan topik kita perempuan hebat menuju emansipasi. Ada satu kalimat yang penting yang harus kita garis bawahi dari obrolan tadi bersama Santi, bahwa setinggi-tinggi apapun seorang wanita, sekuat-kuat apapun seorang wanita, pasti ada titik lemahnya. Dan yakinlah juga bahwa seorang wanita itu
Bukan berarti setinggi-tingginya jabatan dia melupakan sebagai kodratnya seorang wanita tetap menjadi seorang ibu, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang istri pasangannya. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat dan menjadikan wanita-wanita Indonesia semakin sukses maju menuju impiannya ke depan. Kami pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Berakhirnya Palembang Bisa, maka bersama Senadiar di Palembang siang ini berakhir juga. Dan nanti akan lanjutkan bersama rekan Tata Edi untuk Anda di hari Sabtu ini melalui Prosatira Palembang, kali informasi dan inspirasi. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti